Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadela Sari dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia juga diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah bahasa Indonesia membicarakan perkembangan bahasa Indonesia sebagai sumber atau akar dari bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Peristiwa-peristiwa penting dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, pada tanggal 25 Juni sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Putusnya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat ini. Yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman ejaan bahasa yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1993 secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jahbana dan kawan-kawan. Fungsi bahasa Indonesia sangat banyak. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat penyatu berbagai-bagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional berada di atas bahasa-bahasa daerah, sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dampak bahasa gaul. Sebagai akibat dari perpindahan penutur atau para penutur itu menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa, seperti penutur yang tadinya menggunakan bahasa Indonesia kemudian jadi jarang atau tidak menggunakannya lagi. Penyebab dari bahasa gaul adalah yang pertama televisi, yang kedua media sosial, yang ketiga lingkungan, yang keempat keluarga, yang kelima teman-teman. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia adalah mengajarkan kita bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menjaga kesehatan